Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang saat yang tepat bagi pemerintah Indonesia menegaskan kembali sikap soal tragedi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Genosida oleh Israel adalah malapetaka yang terburuk, biadab, dan brutal di dunia selama abad 21. Itu bisa berlangsung karena kebiadaban Israel, dukungan Amerika Serikat, dan juga diamnya negara-negara di dunia. Namun, kini kondisi nampaknya akan atau bisa berubah. Sedang ada tanda-tanda serius hubungan Amerika Serikat dan Israel memburuk. Presiden Trump dikabarkan marah dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Di Indonesia, Presiden Prabowo sudah sejak awal kepemimpinannya menunjukkan dukungannya pada Palestina. Tapi kini dukungan terhadap Palestina dan kemarahan pada Israel perlu disuarakan lebih keras. Kebiadaban Israel sudah dibiarkan terlalu lama. Tapi apa yang dilakukan sejak Oktober 2023 barangkali bisa disebut sebagai pertunjukan kebiadaban terbesar abad ini. Dulu dunia bersimpati pada pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Dunia marah pada Holocaust. Saya juga termasuk orang yang bersimpati pada diskriminasi kaum Yahudi di dunia. Tapi sekarang keadaan berbalik sepenuhnya. Israel menjadi pelaku genosida. Dan Indonesia harus menjadi bagian dari gerakan masyarakat dunia untuk menghentikan kebiadaban Israel. Tentu saja kita harus bisa membedakan antara Yahudi dan Israel. Kita tidak boleh membenci Yahudi. Yang kita benci adalah pemerintah Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka telah mencuci otak warga Yahudi di Israel untuk membenci Arab. Sejak Oktober 2023, mereka sudah membantai sekitar 50.000 warga Palestina. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada November 2024 menyatakan sekitar 70% dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka membombardir tanah Gaza dan tepi barat tanpa henti. Rumah, sekolah, rumah ibadah Islam dan Kristen hancur rata dengan tanah. Suplai makanan, minuman, obat untuk warga Palestina diblokade oleh Israel. Rakyat Palestina mati karena bom dan tembakan militer Israel. Tapi mereka juga mati karena kelaparan, kehausan, dan ketiadaan obat dan penanganan bantuan. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan tentara Israel melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan juga pria Palestina. Militer Israel juga tidak peduli dengan kehadiran para wakil organisasi internasional. Data menunjukkan sejak Oktober 2023, lebih dari 200 jurnalis dan 300 pekerja bantuan kemanusiaan telah tewas akibat operasi militer Israel di Gaza. Israel sama sekali tidak punya rasa belas kasihan. Mereka melihat orang Palestina bukan sebagai manusia. Dan pembantaian tersebut selama ini bisa berlangsung karena adanya dukungan dari pemerintah adik kuasa seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat selama ini mengirimkan bantuan dana dan militer yang diperlukan Israel untuk menjalankan aksi pembumihangusan Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, Amerika memberikan bantuan dana dan senjata kepada Israel sebesar 41,2 miliar US dollars atau sekitar 647 triliun rupiah. Tapi kini keadaan mulai berubah. Warga Amerika juga semakin terbuka matanya. Kebiadaban Israel ini berlangsung dengan cara yang sedemikian terbuka sehingga tak mungkin lagi kejahatan ini ditutupi. Protes dari warga sipil Amerika semakin menguat. Selama ini media massa besar di Amerika dan Eropa dengan sengaja mencegah penyebaran berita tentang kebiadaban Israel. Dengan memalukan mereka tidak memberitakannya. Banyak analis menunjukkan kaum lobis Israel dengan licik dan pintar bisa mempengaruhi para pengelola media untuk bungkam soal kebiadaban Israel. Public relations yang dibayar mahal Israel membangun narasi dan framing bahwa aksi militer Israel dilakukan sebagai bagian dari perlindungan diri, self-defense. Mereka membangun narasi bahwa Israel adalah korban, bahwa mereka menyerang Palestina karena apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023, bahwa mereka menyerang Hamas yang seolah bersembunyi di balik warga sipil Palestina. Tapi kehadiran media sosial mengubah segalanya. Para netizen tanpa henti membangunkan masyarakat soal apa yang sesungguhnya terjadi. Semula masih cukup banyak orang yang mempercayai kebohongan Israel itu. Tapi ketika pembantaian berlangsung lebih dari 1,5 tahun, kebenaran tak bisa lagi ditutupi.
Masyarakat dunia sekarang tahu bahwa Israel memang bukan cuma menyerang Hamas dan berusaha menyelamatkan para sandera yang diculik Hamas. Mereka ingin menghabisi dan mengusir orang-orang Palestina. Tujuan Israel adalah menduduki Gaza dan tepi barat untuk memperluas wilayah negara mereka. Pada 5 Mei yang lalu, Netanyahu mengumumkan rencana pendudukan penuh Gaza. Untuk mencapai hasil itu, Israel akan secara berkelanjutan menggusur penduduk Palestina dari tanah airnya. Itu akan dilakukan dengan segenap cara, dengan meminta mereka pindah, membuat mereka hidup menderita bila bertahan, atau juga membunuhi mereka. Dan kini bahkan Amerika pun sudah marah. Sudah menyebar luas berita bahwa Trump merasa telah dimanipulasi oleh Netanyahu. Sebenarnya yang jadi sumber masalah bukan cuma soal Gaza, tapi juga ada soal hubungan Amerika Serikat dengan Iran dan soal kaum Houthi di Yaman. Trump pada dasarnya sedang mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Trump anti perang. Begitu dia dilantik jadi presiden, dia segera mengupayakan tercapainya gencatan senjata di Gaza. Itu memang berhasil dicapai, tapi hanya sementara. Sejak Maret, Israel kembali menggembur Palestina. Saat ini, Trump merasa sudah bisa mencapai kesepakatan dengan musuh lama Amerika, Iran, soal senjata nuklir. Dia juga berusaha membangun persekutuan dengan negara-negara Arab. Langkah-langkah Trump ini rupanya menyebalkan Netanyahu. Israel justru mengutus orang-orang kepercayaannya untuk mendikte pemerintah Amerika Serikat dengan cara arogan dan manipulatif. Israel bahkan kemudian menyatakan akan menyerang Iran tanpa perlu memperoleh persetujuan dari Trump. Netanyahu bahkan mengatakan Israel akan mempertahankan diri dengan cara mandiri tanpa memerlukan bantuan Amerika. Menurut orang-orang dekat Trump, cara Netanyahu itu sangat menyinggung Trump. Tak ada yang lebih Trump benci daripada terlihat sebagai seorang yang bodoh atau dipermainkan. Karena itulah ia memutuskan memutus hubungan dengan Netanyahu, kata seorang pejabat Amerika yang dikutip banyak media. Sebuah data dari lembaga survei Israel menunjukkan dari ratusan demonstrasi dan unjuk rasa yang berlangsung di berbagai belahan dunia sejak Oktober 2023, 95%-nya adalah pro-Palestina dan hanya 5% yang pro-Israel. Penelitian terbaru Pew Research Center juga menunjukkan 53% penduduk Amerika tidak mendukung Israel, padahal pada 2022 hanya 42% yang tidak mendukung Israel. Semakin banyak politisi di Eropa dan Amerika Serikat yang mulai menentang Israel. Gerakan memprotes Israel terutama juga terlihat di kampus-kampus terbesar di Amerika Serikat. Saya baru saja menyaksikan video wisuda di Yale University. Secara terbuka para wisudawan menyerukan Free Palestine. Hal serupa berlangsung di Eropa. Diberitakan Konfederasi 76 Universitas Spanyol menyatakan memutus hubungan dengan Israel. Dan pengumuman ini disambut gembira para mahasiswa di sana. Saya juga mendapat video tentang perempuan pemilik restoran di Napoli, Italia yang meminta pengunjung dari Israel keluar dari rumah makannya karena mereka datang dari Israel. Si tamu menuduhnya anti-Yahudi, tapi si ibu dengan sangat tenang bilang, Israel membunuhi orang-orang Palestina. Karena itu dia tidak bisa melayani tamu dari Israel di restorannya. Dengan marah, si tamu memposting insiden itu di media sosial. Ternyata yang terjadi, restoran tersebut mendapat banyak dukungan. Para turis dalam dan luar negeri justru dengan sengaja mengunjungi restoran itu dan menyatakan dukungan mereka. Dukungan terhadap Palestina menggema di mana-mana. Namun ini semua belum bisa membuat Israel menghentikan kebiadaban mereka. Sebuah kisah menyedihkan terdengar tentang jurnalis foto asal Palestina Fatimah Hasuna. Kisah Fatimah menjadi subjek film dokumenter berjudul Put Your Soul on Your Hand and Walk yang akan tayang di Festival Film Cannes bulan Mei ini. Foto-foto Fatimah selama ini dikenal menangkap dengan kuat kekejaman tentara-tentara Israel serta penderitaan dan perlawanan warga Palestina. Namun bulan lalu, militer Israel membom rumahnya di Gaza. Fatimah dan 7 kerabatnya tewas seketika. Di salah satu unggahan di Instagramnya, Fatimah menyebut, dia ingin kematiannya menjadi suluh perlawanan agresi Israel. Jika saya meninggal, kata Fatimah, saya ingin kematian saya menggema dan tak sekedar menjadi angka. Saya ingin kematian yang didengar dunia dengan dampak yang bertahan lama
dengan gambar abadi yang tak terkubur oleh ruang dan waktu, tulisnya. Selain itu, saya juga memperoleh sebuah video di TikTok berisi rekaman percakapan di sekolah SD di Israel. Kepada anak-anak di sana, si pembuat video bertanya, "Siapa di antara kalian yang pernah ketemu anak Arab setahun terakhir?" Mayoritas anak mengangkat tangan. "Apa perasaan kalian?" tanya si pembuat video. "Marah," kata yang satu. "Saya ingin membunuhnya," jawab yang lain. Si pria bertanya lagi, "Menurut kalian, apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan?" Dengan percaya diri seorang anak menjawab, "Masih ada Arab, tapi mereka semua akan menjadi budak." Seorang anak lain menjawab, "Akan ada perang masif dan banyak orang Arab akan tewas." Saya bukan fans Donald Trump, tapi saya berharap kali ini dia benar-benar bisa menjadi penyelamat Palestina. Dan saya berharap Presiden Prabowo dan pemerintahnya bisa menunjukkan dukungan terhadap Palestina serupa. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.